Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat apapun deh. Yang penting selamat. Yang Oke, penting berjumpa bukan selamat lagi. tinggal. Nah, ya kalau ada selamat datang pasti ada selamat tinggal lah. Kan gitu, udah hukum malam kan. Mau Oke. mau selamat tinggal dalam bentuk apapun kan pasti ada tuh. Kalau Iya, katanya iya. lagunya siapa tuh yang datang akan pergi itulah. Lagu supporter. Bukan. Bukan, enggak tahu lagu apa. Oke, berjumpa lagi dengan saya, para pemirsa, para penonton, dengan saya Fana Amperta dan juga rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi. Dah lama nih nggak tag video, saya sendiri juga udah, channel YouTube saya kayaknya udah hampir mati 1 bulan nih nggak Udah upload lumutan. video apapun. Ya udah sih, udah lumutan. Cuma kan cuacanya lagi panas nih ya, jadi lumutnya itu nggak tumbuh dengan Oh, baik udah gitu. gersang. Udah gersang, udah udah gersang. udah mulai udah mulai kering-kering gimana tuh lumutnya. Ya udah hampir satu, ya kayaknya udah hampir 1 bulan, 3 bulan, tiga minggu lebih lah saya nggak upload video, saya juga nggak buat video, dan ini video pertama yang saya buat untuk setelah puasa, anggaplah puasa dari dunia per YouTubean gitu ya. Dan sebenarnya juga bukan tanpa alasan sih saya nggak upload video, saya nggak tag video, dan nggak aktif di YouTube ataupun di sosial media saya juga nggak terlalu aktif. Itu bukan tanpa alasan. Salah satu alasan yang melatar belakangi saya bukan memilih, tapi tidak melakukan tag video, tidak membuat video ataupun aktif di sosial media adalah ada beberapa kesibukan yang harus saya tangani atau ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan. Bukan berarti saya orang yang sibuk sih, tapi ya emang ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan di dunia nyata tuh. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, uh, saya ingin membawa beberapa pekerjaan ataupun hal yang saya lakukan di dunia nyata, masalah yang ada di dunia nyata, yang selama saya off YouTube itu ada hal yang saya lakukan, dan yang saya lakukan itu ada sedikit masalah yang akan saya bawa pada video kali ini. Apa masalahnya? Tara-tara. Jeng, jeng, jadi jeng. jadi gini lah, mungkin video ini akan lebih tampak seperti curhat ya, mungkin. Tapi saya pikir apa yang saya alami juga banyak dialami oleh teman-teman, yaitu berkaitan dengan hari pertama kerja atau awal-awal kita menjalani dunia kerja gitu. Awalnya Masa kita mahasiswa, beradaptasi ya. masa adaptasi itu tadi. Awalnya kita menjadi mahasiswa, dan untuk pertama kalinya kita masuk ke dunia kerja, untuk pertama kalinya kita bekerja sebagai, entah sebagai karyawan, entah sebagai wirausahawan, entah sebagai lain sebagainya lah, banyak lah. Dan tentunya kan ada fase-fase di mana itu tidak mengenakan, dan ini yang saya alami. Jadi beberapa minggu yang lalu itu saya kan pertama kali masuk kerja. Nggak perlu saya jelaskan kerjanya di mana atau kerja apa ya. Yang jelas saya pertama kali masuk kerja gitu kan. Dan saya merasa ada hal yang tidak mengenakan dalam benak saya. Nah, saya ingin tanya nih, kalau Ira sendiri dulu waktu pertama kali masuk kerja, apakah juga merasakan hal yang sama tuh? Kira-kira. Wah, jelas. Jelas, Jelas. jelas. Jelas dan pasti tidak menyenangkan Aduh, sudah gitu ya. pasti. Sudah pasti masa adaptasi itu adalah masa-masa terberat dalam bekerja. Menurutku sih ya. Alay nggak nih? Iya, biarin lah. Iya. Tapi emang banyak kok. Kemarin itu juga sempat kan nemu di Twitter yang curhat di Manifest. Di Manifestnya apa itu? Di Manifestnya orang-orang kerja. Oh, di situ ada Di yang manifestnya fresh curhat. graduate. Enggak, bukan fresh graduate. Tempatnya di locker. Oh, manifestnya para pencari pekerjaan. Iya, ada yang curhat kalau masa-masa awal kerja itu memang sangat berat. Dan ya banyak juga yang menyetujui hal itu gitu. Jadi ya aku pikir semua orang juga pasti merasakan momen berat dalam beradaptasi di awal-awal masa kerja. Berarti Termasuk normal ya, aku nggak dan alay ya nih ya. kamu. Iya, nggak alay. Normal nih ya, nggak alay ya. Gitu kan. Iya.
Tapi kalau kamu masuk kerja itu udah sejak lulus nih udah kerja berapa bulan nih? Udah kerja berapa bulan atau berapa tahun mungkin? Bisa dibilang aku udah 1 tahun. Enggak sih, belum 1 tahun sih ya. Enggak. Eh, enggak nyampe satu 7 bulan? tahun, cuman lebih, lebih dari 7 bulan. Hampir lah, Mungkin hampir 1 tahun lah ya. hampir-hampir 1 tahun. Ya sekitar 10 bulanan lah gitu. Dan itu Oke, udah oke. 3 tempat kerja sih. Jadi sebenarnya ini Oke. udah ketiga kalinya aku merasakan apa ya, masa-masa awal bekerja di tempat baru gitu. Tapi Oh, tetap sama beratnya. Malah menurutku yang sekarang ini termasuk cukup berat, cukup ya lebih berat gitu. berarti meskipun meskipun sebelumnya udah ada pengalaman kerja, tapi Hmm, ketika kita berada di tempat yang yang baru, baru kita berada di lagi. pekerjaan yang Hmm, baru, itu kita juga memulainya dari awal ya gitu. Ada proses iya, adaptasi dunia kerja itu. jelas, jelas. Terus kalau yang pekerjaan pertama kan ya selain Hmm. karena itu memang sebelumnya belum ada pengalaman kerja dan itu tempat pertama kali kamu kerja, itu yang kamu rasakan apa? Pendapat kamu atau perasaan kamu, suasana hati kamu ketika pertama kali bekerja tuh setelah sekian lama menjadi mahasiswa yang bekerja tapi tak dibayar. Menurutku sih ya, kalau pas awal kerja, kerja pertama kali nih di tempat pertama, yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan itu adalah apa ya, keterikatan gitu sih. Kayak kita nih udah terikat sama kewajiban untuk bekerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Dan itu ternyata memerlukan energi lebih, emang menguras energi. Aku harus mengerjakan pekerjaan yang belum pernah aku lakukan, dan juga gimana ya namanya, orang baru pertama kali kerja gitu ya, itu kan pasti apa ya, shock dengan culture-nya gitu. Budaya Oke, itu pekerja dengan budaya ya ya. pelajar kan beda ya. Itu Lingkungan istilahnya pekerja, ya. culture shock gitu. Iya, Lingkungan culture shock itu pekerja, istilahnya lingkungan ya. pelajar itu kan beda. Nah, di situ Iya, iya, mungkin benar banget. jadi akan agak kelagapan sih. Sebagai orang yang belum pernah kerja harus berhadapan dengan orang-orang yang udah pengalaman bekerja, itu gimana cara beradaptasi dengan para pekerja kayak gitu, gimana caranya bersosial dengan para pekerja dan di lingkungan kerja itu harus Dengan gimana seniornya juga gitu ya, dengan senior ya, gitu ya. dengan atasannya. Jadi sekarang kan Dengan udah punya atasan atasan kan juga gitu. tuh. Ya, kayak gitu. Kalau sebelumnya jadi mahasiswa, menjadi manusia yang merdeka, sekarang kita bekerja, kita menjadi Jadi apa namanya, jadi budak korporasi, titit jadi amsek-amsek. antek ya, kayak gitu deh. Kalau kamu Tapi gimana? Ini uh, pertama kali nggak kamu? ya aku sendiri pertama jadi aku kan lulus kan tahun lalu ya. Tahun lalu aku lulus dan sekarang udah 1 tahun setengah mungkin Hmm. setelah lulus dan baru bekerja barangkali ya 2-3 mingguan lah. Dan tentu saja kalau kaget sih enggak, kalau kaget ataupun shock itu sebenarnya enggak. Shock dalam artian dengan tugas-tugas itu enggak. Shock dengan Hmm. tugas apa ya yang diberikan, shock dengan tuntutan-tuntutan itu enggak, sebenarnya enggak kaget sih. Karena kan Oh ya, kebetulan aku kerjanya kan di dunia pendidikan, di lingkungan udah pendidikan dan udah kalau yang familiar gitu ya? iya, udah familiar. Kita kan dari kecil kan kita udah Hmm. bergelut di dunia Ya, pendidikan kan, kita juga ya sekolah. benar-benar. Bahkan ya sampai kita sebelum kita bekerja kan kita juga bergelut di dunia pendidikan kan. Hmm. Makanya udah nggak terlalu kaget dengan dunianya. Hanya saja mungkin yang membuat aku sendiri sedikit kaget, bukan kaget tapi merasa tidak nyaman adalah aku kehilangan waktu yang merdeka gitu. Aku merasa Iya ya, tidak bisa kehilangan menggunakan kebebasan. waktuku sesuai keinginanku gitu. Hmm. Makanya Ya. ketika aku mulai masuk kerja itu tidurku jauh lebih malam lagi. Jadi Oh. ya karena aku gini, aku kerja sampai
ya sepulangnya jam sekian Hmm. katakanlah jam 5 gitu kan. Aku kerja dari pagi sampai jam 5 pulang. Nah, setelah aku pulang kan aku baru memiliki waktu yang bisa aku olah, Bebas. ya yang bisa aku olah dengan kemauanku sendiri. Sebelum itu kan ya semua itu kan aku jalankan karena itu kewajibanku, aku jalankan karena itu tanggung jawabku dan lain sebagainya. Jadi waktu yang aku gunakan untuk mengekspresikan apa yang aku inginkan, mengekspresikan apa yang aku rasakan itu kan cuma semakin terpotong. Sehingga aku merasa kurang nih. Kalau biasanya mungkin aku tidur jam 12, kalau sebelum kerja kan tidurnya jam 12 misalkan. Dari pagi sampai jam 12 kan aku punya waktu yang sekian banyak yang bisa aku kelola secara mandiri, bisa aku kelola sesuka hatiku ya kan. Sekarang tinggal berapa jam tuh? Nah, Ya, semakin ya, banyak terpotong kan. berkurang Makanya ya. aku tidurnya semakin malam, tidurnya semakin dini hari, sering kali tidur dini hari karena ya aku merasa belum cukup terpuaskan batinku gitu. Karena belum Ya, mengekspresikan apa yang aku inginkan dengan waktu ya, yang ya, ada. benar-benar. Cuman, iya sama sih. Dan kalau aku mungkin apa ya, istilahnya sama kayak gitu, sehingga ketika aku ketiduran di Ketiduran jam di yang gak aku pengenin, enggak setelah ketiduran pulang di kerja, kantor. Saya kirain ketiduran di kantor. enggak setelah pulang kerja nih, misal ya pulangnya jam 5. Terus ya aku kan udah berekspektasi nih, oke, aku masih punya waktu nih buat melakukan hal-hal yang aku suka gitu. Ini udah jadi waktuku untuk melakukan hal-hal yang aku mau. Tapi kalau ternyata aku ketiduran, biasanya setelah bangun tidur aku menyesal. Aduh, kenapa aku harus ketiduran sih gitu. Aku jadi kehilangan waktuku gitu. Habis kan jadinya kan setelah bangun tidur harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa aku harus pergi kerja lagi gitu. Iya, iya, iya. Kayak Tapi gitu tuh. Pernah sih sering. kebangunnya waktu udah pagi ya berarti. Iya, udah pagi. Jadi kan udah telat gitu. Udah nggak Iya, bisa melakukan hal-hal yang aku mau gitu. baru buka puasa, udah sahur lagi nih. Harus puasa lagi deh. Kayak apa ya? Ya eman gitu. Nah, kalau Cuman mm, jawab kamu dulu deh. Cuman apa tuh? ya tadi kan bahas masalah culture shock kan di Iya, iya. apa itu adaptasi di pekerjaan yang baru gitu. Nah, cuman apa ya yang jadi tantangannya tuh beda-beda. Mungkin di pekerjaan pertama dan kedua itu yang menjadi culture shock adalah lingkungannya. Lingkungannya. Kalau jenis pekerjaannya itu juga sama kayak kamu gitu. Ya nggak ngerasa berat karena udah familiar dengan jenis pekerjaannya gitu. Nah, pekerjaan yang ketiga ini yang apa ya culture shock-nya itu nggak cuma dari segi lingkungan, tapi juga dari beban pekerjaan yang ternyata itu Oke, oke, wah paham. ini di luar ekspektasiku banget gitu. Harus benar-benar belajar dari nol, kayak tekanannya tuh jadi menumpuk gitu dari lingkungan, dari apa yang harus aku pelajari dari kerjaanku, harus belajar satu persatu, dan itu juga termasuk hal baru gitu. Jadi ya pas awal-awal kerja di pekerjaanku yang saat ini gitu, yang ketiga ini, itu aku sering pulang malam. Yang harusnya biasanya pulang Gara-gara? jam 5, aku harus pulang malam sampai pernah jam 9. Ya karena aku jalannya masih lambat gitu. Oke, paham, paham. Ya, Belum bisa berarti apa ini ya ya pekerjaannya menstrategi waktu. nggak sesuai dengan bidang jurusan ataupun pengalaman pengalaman yang Iya, udah itu ya. iya Bener-bener nggak baru ya. sesuai. Benar-benar baru Dunia buat aku, baik buat aku, itu buat aku. baik itu pekerjaannya ataupun dunianya itu bener-bener baru ya. Mm-mm, Oke, iya. oke. Sama aja sih, aku juga gitu kan. Aku kan juga bekerja tidak linear dengan eh, jurusan waktu kuliah dan hal seperti itu juga aku alami juga gitu. Ketika aku dihadapkan dengan kewajiban membuat draft-draft yang membosankan, padahal padahal sebelumnya nggak ada apa namanya draft-draft yang semacam itu di kamus besar bahasa
Kehidupanmu. jurusan kita. Oh, iya ya. Sebenarnya Gitu. bukan masalah nggak sesuai jurusan atau enggaknya. Ya itu jadi salah satu sih. Cuman apa ya? Yang pas pekerjaan pertama yang kedua juga nggak sesuai jurusan. Cuman yang pertama dan kedua pekerjaannya itu nggak jadi terasa berat di aku karena mungkin ya familiar di kehidupan walaupun nggak sesuai dengan jurusan. Kalau yang ini Oke, ya udah oke. nggak familiar sama kehidupan juga nggak sesuai jurusan ya makin lah gitu. Makin lah aku Iya, jalannya tertatih-tatih di awal. iya memang kalau kita membicarakan soal shock culture, gimana pengucapannya, Ras? Shock Culture, iya. culture Iya ya gitu betul. ya. Iya betul dah. Kalau kita Salah membicarakan dah. soal itu kan memang yang membuat kita shock, yang membuat kita kaget kan tidak hanya lingkungannya aja kan. Kalau di situ kan culture yang diartikan di situ kan budaya ya. Tapi yang Budaya, budaya yang budaya dimaksud di kerja. situ, yang dimaksud di situ kan nggak cuma dari apa namanya lingkungannya saja, nggak cuma dari lingkungan saja, tapi juga pekerjaannya, juga beban kerja rekan-rekannya gitu. Jadi kan budaya bukan budaya yang budaya-budaya daerah gitu kan ya. Iya, Tapi iya. mulai dari dalam hal pekerjaan itu mulai dari ya pekerjaannya itu sendiri, tanggung jawabnya yang ada, lingkungan meliputi teman kerja, kemudian disiplin-disiplin ataupun peraturan Iya, yang ada itu yang peraturan, paling SOP. uh, SOP kita mengenal itu semua yang kita harus adaptasi terhadap itu semua gitu kan, Iya, lingkungan, benar. beban pekerjaan, peraturan dan lain sebagainya. Iya, dan itu apa ya yang jadi tantangan itu kita harus ya aku pribadi sih, akunya itu jadi sering mikir-mikir dan ragu untuk membuat keputusan karena ya takut salah sih sebenarnya karena aku belum tahu budayanya eh, apa ya budayanya di tempat kerja ini kayak gimana kalau misalnya ada suatu kasus, gimana cara mereka menyikapi suatu kasus kalau terjadi hal-hal seperti ini nih gitu, gimana caranya mereka bersikap. Jadi misalnya aku salah input data. Nah, kalau aku salah input data, biasanya apa sih yang harus mereka lakukan? Misal ada rekan kerja yang eh, apa nggak melakukan tugasnya dengan baik, yang kaitannya itu dengan pekerjaanku, apa sih yang harus aku lakukan? Nah, itu sih yang bikin jadi tekanan juga gitu. Karena apa ya? Karena masih baru, jadinya tuh ragu-ragu untuk membuat keputusan. Haruskah aku menegur? Terus haruskah aku uh, intinya tuh aku harus cari solusi kemana nih? Gitu. Dan itu yang bikin berat di awal karena kita belum tahu uh, jalannya pekerjaan ini kayak gimana, kayak gitu. Oke, paham, paham, paham. Jadi lebih Oh ya, ke kalau yang ini berarti lebih ke sistem itu tadi ya berarti ya, iya sistem, ke sistem sistemnya itu dan ketika ada SOP-nya gitu, apa namanya permasalahan masalah seperti gitu. ini itu prosedurnya seperti apa penyelesaiannya gitu kan. Iya, Tapi kalau kalau masalah dengan sistem, aku pikir kan itu hal yang paling mudah ya untuk dipelajari. Masalah sistem, peraturan, SOP itu kayaknya adaptasinya itu mudah. Sebenarnya paling mudah. mudah, cuman kan Ya. gimana cara mengkomunikasikan ke pekerja itu? Ini Nah, itu dia. ini nih kalau mau mengkomunikasikan suatu masalah kayak gimana sih? Harus secara formal atau biasanya mereka bercandaan secara kekeluargaan atau kayak gimana sih? Nah, itu tuh yang jadi sulit. Jadinya bingung gitu. Harus menyelesaikan dengan cara apa? Nah, itu tapi kalau menurut aku masih mudah juga sih itu. Yang paling sulit kan ketika lingkungan, kita berhubungan sama lingkungan. Mulai dari maksudku lingkungan itu mulai dari karakter orang-orangnya, kemudian kebiasaan orang-orangnya ya tadi masuk kebiasaan berarti Ya, ya. ya Biasanya masuk sih seperti sebenarnya, apa masuk ke penyampaiannya, karakter iya juga kan. sih. Ke Ya, karakter seseorang. Nah, itu ketika kita adaptasi dengan lingkungan kerja, dengan rekan-rekan kerja ya utamanya. Nah, ini yang paling membahayakan tuh ketika kita iya, ada konflik, dalam artian konflik itu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja, dengan rekan kerja itu tadi. Itu kayaknya yang paling sulit deh, iya sih, bener. kayaknya.
Dan apa ya, kadang tuh juga image awal itu akan jadi penentu. Gimana tuh maksudnya? Misalnya tuh kayak gini, menghadapi salah satu rekan kerja yang dia itu terlalu serius, misal. Enggak, Oke, keras kepala, keras kepala. oke, keras Nah, kepala. dia keras kepala, terus kita dalam menghadapi rekan kerja itu ketika terjadi suatu masalah, kalau kita dari awal itu ngadepinnya dengan cara serius, si yang keras kepala ini akan nanggepin secara serius sehingga kesannya tuh jadi apa ya? Interaksinya itu jadi tegang kan. Tapi Oke, merasa kalau tersinggung misal barangkali gitu ya. ya, kalau dari awal kita nanggepinnya itu bercandaan gitu. Kita bawa bercandaan nih suatu masalah ini. Jadinya ke belakang kan jadi enak nih orang nih. Jadinya kalau ada suatu masalah bisa diajak buat bekerja sama ataupun menyelesaikan masalah itu dengan bercandaan gitu, saling bercanda. Nah, masalahnya jadi kalau misalnya kita udah dari awal eh, ngadepin nih orang dengan cara yang serius, ke belakang jadinya dia akan menganggap kita akan terus serius gitu. Bisa Jadi bayangin orang gak yang sih? serius. Oke, oke, bisa. Tapi please deh, please, please. Jangan Apa? nilai cover dari bukunya. Jangan nilai Please. buku dari covernya. Kamu tahu nggak? Ini loh. Iya, rambut. Ya, iya Kenapa? kan? Soalnya gini. penilaian penilaian Iya, penilaian seseorang yang didasarkan atas penampilan itu oke sih, itu wajar aja karena memang kita melihat pertama kali kita melihat seseorang pasti dari penampilannya kan, kita pertama kali bertemu dengan seseorang pasti pasti yang kita lihat adalah penampilannya karena ya yang bisa kita lihat itu gitu, sedangkan jalan pikirannya belum bisa kita lihat, karakter seseorang belum bisa kita lihat. Cuma ya sebisa mungkin deh, please deh, ini juga buat teman-teman semua itu jangan nilai cover dari bukunya gitu kan. Ini salah satu korban nih, nggak tahu stigma negatif seperti apa yang tercantum dalam dunia pendidikan terhadap orang-orang gondrong rambut seperti gondrong. saya tuh. Iya, itu aku kenapa tadi bilang kayak gitu, soalnya ya berkaca dengan pengalamanku sendiri sih. Jadi itu misal nih ada rekan kerja yang dia tuh keras kepala. Ketika suatu masalah itu dia hadapi bersama aku, dia tuh tegang banget jadinya. Padahal Tapi biasanya kalau nggak kayak misal, gitu. tapi kalau sama orang yang ya mungkin udah karyawan lama sih, dan mungkin karena udah akrab atau kayak gimana ya, dan suasana dalam menyikapi masalah itu ya tetap cair gitu. Oke, 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 paham. Jadi Jadinya aku ketika mikir, oke, karena ketika aku dari awal udah nunjukin sikap serius, jadinya dia selalu tegang nih gitu. ya mungkin kita sendiri sih, kita kan ya balik lagi, yang baru adalah kita, jadi kita yang harus beradaptasi dengan mereka kan. Kita juga nggak bisa memaksakan mereka harus menuruti sesuai apa yang kita inginkan, kita harapkan. Ya kalau kita ingin seseorang itu berubah, ya yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri dalam merespon orang Ya, lain, diri kita sendiri dalam menanggapi orang lain, dalam bersikap terhadap orang lain kan seperti itu. Jadi ya mungkin cara kita yang harus kita rubah biar uh, orang kita sebagai orang baru bisa diterima oleh mereka selayaknya teman-teman lama mereka. Mungkin itu. oke. Gimana? Jadi tergantung dari sikap kita. Oke, dan ini mungkin juga jadi tantangan, apa ya? Permasalahanku juga sih. Udah menghadapi masa-masa adaptasi yang memang berat, terus juga aku dalam kondisi, bukan dalam kondisi ya, dalam posisi aku adalah seorang yang susah bergaul gitu. Aduh, Oke. jadinya menjadi tantangan yang double gitu. Tantangan yang ya semakin berat gitu ke aku. Susah, susah untuk mengakrabkan ke orang. Ya kalau gitu belajar bersandiwara aja ya.
sosok akrab gitu ya. Aduh, Berarti bukan aku banget. kita, kemampuan kita sok kenal sok dekat, kemampuan basa-basi kan memang diperlukan ya agar kita bisa tetap apa ya. Gini, kalau mikirku kalau kita sendiri nggak mau berubah ya jalannya seperti apa kalau kita nggak keluar dari pekerjaan itu. Iya, Iya kan. iya benar. Jadi kita sendiri yang harus berubah, dalam artian berubah itu ya kita harus menyesuaikan dengan segala hal yang ada di dalam pekerjaan kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita, harus menyesuaikan dengan apa teman-teman kerja kita, rekan kerja kita. Menyesuaikan bukan berarti kita ikut-ikut mereka ya, bukan berarti kita ikut-ikut mereka, tapi ya sebisa mungkin kita itu ya beradaptasi, pandai bergaul dengan mereka, barangkali gitu ya. Komunikasi dengan mereka itu seperti apa, lah itu yang perlu kita desain lah mungkin. Meskipun sebenarnya kita nggak seperti itu, tapi kan bisa kita mendesainnya biar seperti itu gitu. Iya, 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 iya. Ya tetap jadi tantangan karena aku juga nggak bisa berbahasa basi. Dan dari awal itu kadang tuh aku udah mikir, wah ini orang nih kalau ngomong sama aku nih, enggak, ini kalau aku yang ngomong nih ke orang ini jadinya gak asik nih. Aku nggak bisa memulai pembicaraan, nggak bisa membuka topik, jadi apa ya? eh, Tekanan di awal bekerja itu jadi nambah. Tapi kamu udah keluar dari apa situasi semacam itu belum sekarang ini? Belum. Belum. Aku pikir sih aku belum. Belum. Nah, Mungkin andai di lingkup kecil itu aku bisa. Tapi di tapi lingkup besarnya, karena kan memang apa ya, lingkup kerjanya kan juga banyak kan, luas kan. Nah, di jadi lingkup ada kecilnya untuk bagian-bagian orang-orang tertentu gitu ya. tertentu, ya untuk orang-orang tertentu mungkin aku udah bisa nih gitu. Nah, untuk lingkup besarnya ini yang masih belum belum merasa Oke, oke. apa ya, menyelesaikan permasalahan itu. Nah, padahal mau aku mintain tolong buat ngasih tips ke teman-teman nih, kok kamu sendiri belum bisa keluar dari situ. Gimana caranya ngasih tips tuh? Gimana gimana? Padahal aku mau minta tolong kamu buat ngasih tips teman-teman agar bisa keluar dari situasi yang semacam itu. Tapi kok kamu sendiri belum keluar dari permasalahan Iya. itu gitu. Ya mungkin sebenarnya kalau ditanya tips ya, mungkin secara teori aku tahu gitu. Sebenarnya caranya adalah dengan kita ya harus belajar membuka diri gitu. Aku pernah nanya nih sih ke temanku, dia itu orangnya tuh mudah banget akrab sama orang. Jadi tuh dia teman kerjaku dulu di tempat yang lama. Dia tuh cuma kerja sebulan di sana, cuman keberadaan dia yang 1 bulan itu berkesan buat orang-orang di sana. Dan dia tuh emang mudah akrab gitu, sampai aku nanya gitu, gimana sih caranya kamu bergaul sama mereka gitu? Gimana sih caranya kamu berkomunikasi gitu? Kok bisa kamu akrab sama semua orang gitu? Aku sempat nanya kayak gitu. Terus dia bilang, sebenarnya kuncinya satu di awal. Ya kita harus membuka diri. Kayak nggak ngasih batasan gitu. Misalnya kita mau sharing sesuatu, ya udah kita mulai duluan, nggak apa-apa. Intinya jangan menutup diri. Jangan menganggap bahwa oke, ini aku sama kamu nih orang baru nih gitu. Untuk membicarakan topik kayak gini nih, kayaknya belum ini deh gitu. Gak perlu mikirin itu gitu. Apa yang ingin kita sampaikan ya udah sampaikan aja gitu. Yang penting secara sopan kan. Oke, oke, paham. Jadi intinya nggak menutup diri sih. Jadinya dia yang walaupun cuma sebulan itu berkesan di mata teman-teman, dan ya sampai sekarang ya mereka akrab. Walaupun udah resign nih orangnya gitu. Oke, oke, keren-keren tuh sifat yang berlawanan dengan diriku tuh kayaknya. Gimana, gimana, gimana? Nah, kalau aku sendiri kan ya mungkin ini akan terdengar sedikit egois ya. Tapi ketika aku tidak nyaman dengan suatu lingkungan, aku tidak oke, kalau memang aku diharuskan untuk beradaptasi di sana karena suatu keperluan, mungkin aku akan beradaptasi dan bisa bertahan. Hanya saja ketika lingkungan itu bukanlah lingkungan yang aku inginkan, ya mau sebagaimanapun aku beradaptasi, pada ujungnya aku akan mampu berada di sana, tapi belum tentu nyaman.
Karena lebih ke ini masa bodoh aja sih. Ya aku tadi bilang juga ini mungkin akan terdengar sedikit egois ya. Tapi ya seperti itulah jalan hidup yang saya pilih gitu. Lagi-lagi. Apakah itu benar yang saya lakukan benar? Terkait benar salahnya sih ya terserah mau siapapun yang menilai. Silakan dinilai salah ataupun benar ya terserah yang menilai. Contoh kecilnya saja seperti ini masih bertahan kan. Nah, meskipun beberapa kali diperingatkan ya saya punya pendirian, saya punya landasan sendiri dan lain sebagainya, saya punya alasan dan lain sebagainya. Oke, saya begini adanya, kamu suka silahkan, kamu nggak suka ya silahkan. Aku sih kayak gitu sih. Makanya terkait proses adaptasi itu kalau dari aku sendiri sih bisa soal lingkungan ya. Ini soal lingkungan. Belum soal terkait waktu tadi. Kalau soal terkait waktu seolah-olah kan tidak terima tuh aku. Itu kalau soal lingkungan aku bisa menerima dan memang kalau emang ada yang nggak ini ya mungkin nggak sepemikiran ataupun ada orang-orang yang memang nggak sejalan dan lain sebagainya, aku ke mereka itu lebih ke masa bodoh. Kayak tadi udah aku peringatkan ini terkesan egois. Gabung di tempat kerja jenis tempat kerjaku sekarang aja. Kenapa egois gitu? Oh bebas. Bebas penampilan, bebas pengetahuan. Oh gitu. Enggak lah. Nanti ujung-ujungnya resign. Ujung-ujungnya resign. Enggak. Kan kalau aku sendiri sih mungkin ini juga tempat kerjaku bukan sesuatu hal yang memang 100% aku inginkan, tapi aku bisa mengambil manfaat dari tempat kerja yang saat ini aku jalani. Itu salah satunya ya ngomong itu tadi. Di sana aku kan ada tuntutan untuk terus-terusan ngomong kan, setiap hari ngomong kan. Nah kayak gitu, itu bisa melampiaskan meskipun nggak sepenuhnya, tapi melampiaskan hasrat untuk ngomong kan. Jadi lebih bermanfaat lagi tuh. Kalau di YouTube nggak ada yang nonton soalnya. Kalau di sana kan ada yang nonton, ada yang dengerin. Berarti sebenarnya sesuai sama passionmu ya? Passionmu sesuai untuk sama selalu passion, berbagi. tapi nggak sesuai dengan bidang. Iya. Ya nggak masalah. Yang penting sesuai sama keinginan. Kalau keinginan sih, ya passion. Kalau keinginan sih beda lagi. Iya, oke. Itu tadi sih. Jadi kalau aku sendiri bukan acuh. Tapi kalau ada orang yang memang membuka diri kepada aku, kalau mengakrabkan diri pastilah. Mengakrabkan diri kepada orang-orang lingkungan itu pasti. Aku sendiri juga melakukan untuk mengakrabkan diri, tapi aku nggak membuka diri. Kalau menurut aku sendiri beda tuh. Membuka diri dengan mengakrabkan diri itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Nah, kita bahas apa nih nanti jadi ya? Ini kan hubungannya sama interaksi. Oke. Jadi sampai mana tadi sempat terputus oleh jaringan? Nyampe apa perbedaan antara menutup diri dan mengakrabkan diri? Silakan dijawab, Tuan. Siap, Tante. Oke. Jadi Tante. perbedaan membuka diri dan mengakrabkan diri. Kalau dari sudut pandang aku sendiri sih itu dua hal yang berbeda ya. Ketika kita memilih untuk membuka diri, dari katanya aja nih udah membuka diri, iya kan? Artinya kita kan membuka diri ini ya, bukan membuka. Ketika kita bicarakan soal membuka diri ini, artinya kan kita menyingkap ataupun mengungkapkan tentang diri kita kepada orang lain, pandanganku. Iya. Jadi kita membuka tentang diri kita terhadap orang lain. Kalau dalam bayanganku nih, coba deh nanti cek juga di beberapa pengertian mungkin. Ketika kita membuka diri gitu kan. Jadi kita seringkali mengungkapkan tentang diri kita terhadap orang lain. Tujuannya ya biar orang lain memahami diri kita atau biar lebih akrab juga, termasuk emang efektif sekali untuk mengakrabkan diri gitu kan, untuk memperoleh keakraban antara dua orang. Karena kan ketika seseorang itu terbuka, ketika kita terbuka terhadap seseorang, misalnya ketika aku terbuka pada korek ini misalkan,
Artinya kan aku udah percaya sama korek ini gitu. Nah, maka si korek ini akan merespon bahwa dia dipercaya. Artinya dia udah percaya dan udah eh, apa ya istilahnya? Tidak meragukan pertemanan lagi antara aku dan si korek. Si korek ini kan merespon seperti itu sehingga si korek juga akan mampu terbuka terhadap terhadap aku misalkan kayak gitu. Karena aku sudah mengumbar tentang diriku kepada dia. Nah, itu kalau menurut aku sendiri membuka diri kan akan terkesan seperti itu ya. Jadi menyikap apa ya istilahnya? Menyikap tabir diri sendiri untuk diberitahukan kepada orang lain gitu. Membuka diri gitu. Nah, kalau mengekalkan diri tidak sampai kayak gitu. Kalau dalam teori pandanganku nih mengakrabkan diri, kita mengakrabkan diri itu bisa juga melalui metode, kamu tahu metodenya Socrates gitu, dengan bertanya tuh. Nah, itu dia. Nah, mengakrabkan diri tidak mengakrabkan diri atau agar suatu pembicaraan itu akrab itu kan nggak harus dengan cara membuka diri, bisa juga dengan mulai berkomunikasi itu tadi. Mulai berkomunikasi bisa juga dikatakan sebagai tindakan membuka diri, tapi kalau menurut aku belum masuk ke sana. Kalau dalam teorinya siapa sih, Johan Jendela atau siapa ya, lupa aku kalau nggak salah, Johan Jendela atau siapa lupa. Nah, orang itu punya 4 dimensi. Yang pertama apa ya, pribadi terbuka kalau nggak salah, aku kok lupa ya, daerah pribadi terbuka kalau nggak salah. Daerah pribadi terbuka itu daerah di mana aku tahu kamu tahu, aku tahu kamu tahu, daerah itu. Kemudian yang kedua ada daerah pribadi buta, itu daerah di mana aku tidak tahu kamu tahu. Kemudian yang ketiga ada daerah pribadi tersembunyi, itu daerah di mana kamu tidak tahu aku tahu. Paham nggak maksudku? Kalau mengakrabkan Dari diri di dimensinya gimana? Nah, ada yang terakhir sih sebenarnya. Ada daerah pribadi tidak dikenal. Aku nggak tahu, kamu nggak tahu. Jadi tentang diriku, aku sendiri juga tidak kenal dengan diriku. Kamu sendiri juga tidak kenal dengan diriku. Tidak mampu mengidentifikasi diri sendiri, dan kamu juga tidak bisa mengidentifikasi diriku. Nah, tergantung nih, membuka diri itu sampai di mana dulu seseorang. Sebenarnya semakin semakin besar wilayah dimensi daerah pribadi terbuka, aku tahu kamu tahu, itu akan semakin akrab pembicaraannya. Nah, kalau kita terbuka di daerah ini, saya pikir nggak ada masalah. Kalau saya pikir loh ya, karena ya kamu sudah tahu, aku sudah tahu, akhirnya pembicaraan kita akan nyambung. Nah, kalau misalkan kita membicarakan hal di luar diri kita itu nggak masalah, tapi ketika kita membuka diri tentang diri kita sendiri itu berbahaya. Menurut aku deh ya. Apalagi kalau sampai di daerah tersembunyi, daerah pribadi tersembunyi, di mana aku tahu kamu nggak tahu. Nah, ini kan ada apa ya? Mungkin ada bagian-bagian yang memang seharusnya tidak disampaikan atau harus disembunyikan. Mungkin gini ya, yang tadi aku maksud membuka diri itu contohnya nggak harus dengan membeberkan tentang kita pribadi gitu. Tapi mungkin terkait mempertanyakan suatu hal kepada orang baru yang barangkali itu kita kan nggak tahu nih orang ini nih tipe pemikir yang seperti apa gitu, tipe orang yang seperti apa dalam mengobrol gitu. Terus tahu-tahu kita nanya terkait suatu topik gitu. Misal nanya pendapatnya mereka gitu. Nah, itu tuh yang dimaksud membuka diri yang aku maksud. Jadi kita memberanikan diri untuk mengobrolkan suatu topik yang bahkan sebenarnya kita nggak tahu topik ini nih relevan nggak sih untuk dibicarakan sama dia gitu. Kadang kan kalau dibandingkan dengan sisi apa ya, sisi tertutupnya, misalnya sisi tertutupnya aku nih, aku untuk mengobrolkan suatu topik, misal ngobrolin buku ke orang baru gitu, kan aku bakalan di awal tuh udah mikir, oh ngapain aku ngobrolin buku sama orang ini gitu.
takutnya nih orang nggak suka buku atau apa atau gimana lah. Intinya kalau Oke. di sisi aku yang menutup diri ini berpikiran bahwa oke, dia nggak bakalan suka topik ini gitu. Jadinya aku udah nggak membuka topik apapun terkait hal itu. Nah, tapi kalau eh, membuka diri yang aku maksud tadi, itu kita tuh udah nggak mikirin batas itu gitu. Intinya kita membicarakan suatu topik aja gitu. Oke, paham. Artinya kita memulai pembicaraan gitu kan ya. Iya, iya, iya. Kita memulai pembicaraan dengan tujuan Mengakrabkan diri. mengakrabkan diri. Nah, kalau aku sendiri sih, ya itu baliknya, kalau menurut aku loh ya, itu bukan wilayah membuka diri. Oke, mungkin cuma wilayah untuk itu, mengakrabkan diri itu tadi. Memperoleh pertemanan yang lebih banyak, memperoleh keakraban itu tadi. Tapi bukan uh, tidak sampai masuk wilayah membuka diri kalau menurut aku sendiri. Dia menerima pertemanan, mungkin menerima pertemanan juga wilayah membuka diri ya mungkin. Ya baliknya lagi ada wilayah-wilayah itu tadi mungkin. Kalau Oh, dari yang aku sendiri dimensi nih, tadi itu. iya. Oke, oke, oke. Nah kalau aku sendiri kan emang uh, gini, ketika kita menganggapkan diri seperti itu, kan belum tentu kita menerima orang itu. Nah, ketika kita sudah bisa menerima orang itu, mungkin pada saat itu kita baru mulai akan melangkah pada membuka diri. Paham nggak maksudku? Kita ngobrol gini, memulai pembicaraan, misalnya baru ada orang yang dikenal, kita memulai pembicaraan. Nah, itu kan tujuannya apa dulu untuk mengakrabkan diri. Ketika kita sudah akrab dan seterusnya berbicara dan seterusnya, suasana akrab mungkin bisa terjadi, tapi bukan berarti kita pada saat itu telah membuka diri. Gitu. Oh ya, ya, iya, ya. Aku Yang relate tahu, sih, relate sama oke, kejadian itu. yang tahu membuka diri, kita telah membuka diri atau enggak kan sebenarnya diri kita sendiri. Iya, Aku menilai kamu telah membuka diri, itu kan penilaianku. oke. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, apakah kamu sudah terbuka terhadap diriku, itu kan belum tentu juga. Nah, Hmm. balik lagi tadi aku bilang, ya udah kalau gitu sandiwara aja gitu. Sandiwara so akrab aja. Karena kan kita juga punya kan teman yang pasti so akrab, so deket banget tuh. Iya, ya. Nah, itu tadi. Jadi wilayah membuka diri itu bukan wilayah yang uh, bisa 100% kita identifikasikan gitu. Karena kita nggak pernah tahu di balik hati seseorang, di balik pikiran seseorang gitu. Oke, oke, paham sih, paham sih. Kalau dari sudut pandang aku sendiri nih, kita nggak pernah tahu hati seseorang, kita nggak pernah tahu pikiran seseorang. Jadi ketika ada seseorang yang mulai kenal dekat dengan kita, bukan berarti dia itu mulai membuka diri dengan kita. Karena bisa jadi ada maksud tujuan tertentu, ada motivasi-motivasi tertentu dan lain sebagainya kan. Jadi membuka diri bukanlah hal yang bisa kita identifikasi secara sempurna, secara 100%. Yang bisa tahu kita telah membuka diri atau tidak, orang lain telah membuka diri atau tidak, ya kan hati orang lain itu sendiri, hati kita sendiri gitu. Pernah kayak sih punya temen yang kalau ngomong itu akrab banget, ya udah ngomong biasa aja gitu, tapi dalam beberapa dimensi atau beberapa dunia itu kita merasa asing dengan dia, atau kita ya udah ngobrolnya nyaman aja, tapi dalam hati kita itu entah itu nih orang Kita apaan nggak dekat sih, gitu. kita nggak deket dan lain sebagainya. Itu tadi kan pernah nggak sih merasa kayak gitu? Sering sih, sering, sering. Nah, itu dia. Iya, kayak apa ya? Ya benar, kita akrabnya hanya sekedar formalitas aja gitu, kayak pura-pura asing. Belum apa Itu ya? tadi. Belum memasuki dunia masing-masing gitu. Nah, itu tadi dia. Maksudku gitu. Yang apa ya? Ya ini balik lagi ke topik deh, apa tadi? Nanti aku semakin melenceng lagi deh tadi. Membuka diri.
Ya, menutupi membuka diri tadi. mengakrabkan diri. Mengakrabkan diri tadi. Karena Ya, semakin besar kita membuka diri, utamanya terhadap hal-hal yang berada di dimensi aku tahu kamu tidak tahu lah. Beberapa bagian kan pasti ada yang apa ya, tidak selayaknya disampaikan atau tidak selayaknya mungkin masih menjadi rahasia kita dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tahu dan lain sebagainya itu tadi. Terus gimana sih menurut kamu caranya? How? Gimana caranya How? supaya kita tetap bisa asik bersandiwara? Asik bersandiwara kan sih? Jadi asik untuk mengobrol satu sama lain gitu. Dalam keadaan kita itu nggak membuka diri gitu. Jadi kita sekedar ngobrolin Formalitas. sesuatu. Tapi obrolan itu tetap terasa asik. Walaupun sebenarnya kita masih nggak heart to heart gitu loh. Maksudnya nggak dari Oke, hati ke paham. hati benar-benar terbuka gitu. Terkadang kalau aku sendiri mandangnya ada pengaruh supranatural nggak sih? Kita merasa dalam artian Magic nih supranatural, maksudnya. enggak maksudku itu yang namanya perasaan kan nggak bisa dibohongi lagi-lagi. Jadi terkadang kita itu entah tanpa alasan, entah dengan alasan terhadap seseorang itu kadang kita menentukan suka nggak suka gitu. Seringkali kan. Dan kita seringkali melakukan suatu tindakan, kita seringkali merespon seseorang itu kan atas dasar itu. Kemudian daripada perasaan itu kita mencari logikanya, mencari alasannya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri gimana caranya biar kita bisa asik mengobrol dengan seseorang meskipun kita tanpa membuka diri atau meskipun kita sebenarnya nggak cocok sama dia, ya lihat apa yang dia katakan aja sih. Dalam artian memandang apa yang dia katakan, memandang kalimat, memandang itu, jangan memandang orangnya gitu. Karena kita manusia itu adalah makhluk yang katanya nih bergerak atas dasar emosional sebenarnya. Logika itu hanya menjadi alasan gitu. Tapi dasar gerakan kita, apa yang kita lakukan itu atas dasar emosional gitu katanya. Makanya ketika kita ingin mengakrabkan diri dengan seseorang, kita ingin akrab atau asik ngobrol dengan seseorang tanpa membuka diri, atau ketika kita belum bisa membuka diri, ya kita melihat kalimatnya, melihat kata-katanya, melihat apa yang dia bicarakan, dengan melihat sosoknya itu tadi. Meskipun ini sulit ya, seperti jangan memandang buku dari sampulnya, jangan melihat cover dari bukunya itu tadi. Berarti itu yang main akal ya. Walaupun kita adalah manusia yang bergerak secara emosional, tapi dalam keadaan kayak gitu kan kita memperhatikan apa yang dia omongkan, berarti yang bermain akal bukan emosi. Nah, itu dia. Termasuk kita sok akrab, sok kenal, sok dekat, kita kayak katamu tadi formalitas, itu kan yang main akal semua kan? Iya. Iya kan, yang main Walaupun akal semua. ketawa-ketawa gitu ya. Iya, walaupun ketawa-ketawa gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu sih kalau menurutku. Dan yang tadi udah aku sampaikan ya, yang aku lakukan, bukan yang aku lakukan sih. Gini sih, pada intinya tuh ketika kita membuka diri kan nggak ke sembarang orang ya sebenarnya. Makanya perlu mengakrabkan diri terlebih dahulu dengan budaya basa-basi, dengan akal kita, dengan pikiran kita. Nah, itu kan juga untuk mengukur seberapa besar seseorang itu bisa dipercaya. Kemudian kalau memang kita udah percaya kan baru pada tahap itu kita bisa membuka diri gitu, intinya. Oke, jadi gimana nih, Ra, kalau menurut kamu? Mungkin bisa memberikan Apa? tips-tips atau wejangan-wejangan buat teman-teman nih Oh my God. yang baru akan memasuki dunia kerja gitu. Oke, ini sebenarnya yang ngasih tips masih dalam keadaan belum melewati masa-masa adaptasi di dunia kerja baru itu sih. Cuman ya sharing aja kali ya, dikit-dikit gitu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa masa adaptasi itu memang berat. Jadi ya udah terima aja dulu. Oke, ini adalah masa-masa terberat. Kita ikutin aja dulu sesuai arahan.
arahan atasan atau arahan rekan kerja. Terus ya kita harus memang di awal semuanya berangkat dari terpaksa sih ya. Memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman kali. Yang nggak biasa untuk bergaul, mengakrabkan diri duluan ke orang, ya mungkin kita di situ harus memaksakan dulu di awal biar kita nyaman untuk bersosial di situ, di kerjaan itu, di lingkungan kerja itu maksudnya. Terus tips lainnya harus banyak bertanya. Karena ini kan masa adaptasi, entah itu masa adaptasi di lingkungan dan juga kan adaptasi dalam hal pekerjaan gitu. Kita harus banyak bertanya, berani bertanya gitu, nggak sungkan-sungkan untuk bertanya hal sekecil apapun yang kita ragukan gitu. Karena kan setiap keputusan yang kita ambil itu pengaruhnya ke tempat kerja kita gitu, ke hasil kerjanya kita, dan bisa juga itu akan berpengaruh ke kinerjanya rekan kerja yang lain kayak gitu. Oke. Dan kayaknya udah sih. Udah itu ya berarti. Nikmati masa-masa berat itu. Ya. Oke, siap. Ya, kalau dari kamu sekarang Padahal baru aja mau aku tutup, Pak. Udah diserang balik nih. Apa ya? Sebelum menutup. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama ya harus kita sadari, tadi juga udah disampaikan oleh Hira, bahwa masa seperti itu memang ada. Masa adaptasi, merasa tidak nyaman di awal-awal kerja itu memang ada. Dimanapun kita bekerja pasti ada yang namanya proses adaptasi seperti itu, atau shock kultur itu tadi. Dan yang tidak boleh kita lupa bahwa kita itu sebenarnya punya modal besar untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa minder terlebih dahulu ketika kita kaget, ketika kita shock dengan dunia kita yang baru. Karena apa? Kita punya modal yang besar. Karena bisa kita lihat manusia dari zaman dinosaurus sampai zaman tower-tower besar sekarang, sampai zaman laptop, HP, 4G, 4.0 sampai sekarang, itu manusia masih tetap ada, masih hidup gitu loh. Artinya manusia itu sudah beradaptasi, mampu beradaptasi dari zaman dinosaurus sampai zaman 4.0 atau mungkin sekarang 5.0. Ya, nggak tahu saya. Artinya kan kita punya genetik atau punya gen kemampuan beradaptasi yang tinggi itu. Mulai peradaban yang entah berantah tidak terdeteksi sekarang hingga peradaban yang sangat maju sekarang, kita masih sebagai manusia masih eksis, masih bertahan di muka bumi ini. Artinya kita punya kemampuan adaptasi yang tinggi, kita punya gen untuk beradaptasi yang sangat tinggi. Kalau melewati zaman saja, beradaptasi terhadap zaman saja kita bisa, apalagi hanya sekedar beradaptasi soal pekerjaan. Saya pikir bisa banget tuh, bisa banget. Nah, itu harus kita sadari, kita punya modal besar deh. Yang kedua, kita nggak nyaman di dunia kerja, kita shock terhadap dunia kerja itu karena kita merasa tidak nyaman atau kita merasa kehilangan, ya kan? Kita kayak aku tadi merasa kehilangan waktu. Misalkan kamu nggak nyaman dengan lingkungan kerja atau nggak nyaman dengan sistemnya barangkali. Ketika kita merasa nggak nyaman itu, kita harus menyadari, kita harus menerima bahwa perasaan nggak nyaman itu memang ada, dan kita harus mencari apa sih yang membuat nyaman kita di sana. Menurut aku itu minimal kamu bisa mencari hikmahnya gitu. Kamu nyaman dengan hikmah yang ada gitu kan. Kalau kamu nggak bisa nyaman dengan keadaan, minimal kamu nyaman dengan hikmah yang ada gitu. Misalkan saja hikmahnya seperti apa, ya kalian bisa cari sendirilah, karena semua itu pasti ada hikmahnya. Begitulah kata petuah-petuah para tetua kan, semua pasti ada hikmahnya. Bahkan adanya kejahatan pun kan juga ada hikmahnya kan. Adanya orang-orang jahat itu bisa kita ambil hikmahnya juga, katanya kan gitu. Kalau kalian lihat apa itu keadilan, nah contohnya apa tuh itu keadilan, nah itu juga secara tidak langsung menjelaskan tentang hikmah adanya kejahatan tuh. Karena kalau tanpa adanya kejahatan,
KPK nggak ada, polisi nggak ada, pengacara nggak ada, terus hakim juga nggak ada, banyak pengangguran deh akhirnya kan, kalau nggak ada kejahatan. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya. Jika kejahatan saja ada hikmahnya, apalagi yang namanya pekerjaan-pekerjaan kita, apalagi aktivitas-aktivitas positif, aktivitas bermanfaat yang kita lakukan, pastilah ada hikmahnya. Nah itu harus kita cari biar kita bisa merasa nyaman. Kalau nggak bisa merasa nyaman dengan lingkungan, ya harus bisa nyaman dengan yang namanya hikmah itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah lepaskan diri kamu dari segala macam tungkungan, dari segala macam ikatan. Jadikan kamu pribadi yang merdeka, jadikan kamu pribadi yang bebas, jangan ikatkan diri kamu secara sepenuhnya terhadap hal-hal di luar diri kamu, termasuk pada atasan. Ketika kita mengikatkan diri pada atasan, ketika kita mengikatkan diri pada yang namanya pekerjaan, kita akan semakin tertekan. Cobalah untuk mulai bebas mengekspresikan apa yang kamu inginkan, termasuk berani mengkritik apa yang tidak kamu anggap tepat, termasuk kita punya teman juga yang mengkritik tapi malah dapat cacian makian dan sebagainya. Saya apresiasi sebenarnya dia berani mengkritik karena dia membebaskan diri dia dari keterikatan terhadap atasan itu tadi. Nah ini saya pikir perlu banget, karena ketika kita merasa terikat, kita akan merasa takut. Ketika kita merasa takut, kita nggak berani bertindak, kita nggak berani berekspresi. Padahal ketika kita nggak berani berekspresi, kita nggak berani bertindak, disitulah kita nggak merasa nggak nyaman, dan disitulah eksistensi kita hilang. Ya kan, ketika kita nggak mampu berekspresi, kita nggak mau bertindak atas apa yang kita inginkan, maka disitulah eksistensi kita hilang gitu. Sama aja kita kayak robot menjalankan yang udah sistem buat dan sebagainya. Itu sih menurut aku tuh. Jadi kita harus berani melepaskan diri dari segala macam ikatan yang membelenggu itu tadi. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu ya. Kita juga harus punya batasan lah, apapun itu harus punya batasan, termasuk kemerdekaan kan juga harus ada batasan-batasannya. Itu sih kalau dari saya sendiri terkait Oke, mungkin dengan ada tambahan nih. Oke, apa tuh? Ingat, ya cuman berkaitan sama tipsmu yang ketiga, yang terakhir itu, yang membebaskan diri. Mungkin bahasa lainnya itu kita harus percaya diri. Mungkin di awal, bisa jadi di awal kita masuk ke tempat kerja yang baru, kita akan merasa sedikit insecure gitu dengan kemampuan kita yang bisa dibilang junior lah ya. Takut salah, menganggap diri kita nggak bisa apa-apa karena rekan kerja yang lain ini kan udah pada senior, pasti udah pada mahir dengan kerjaannya, kayak gitu. Mungkin akan timbul Oke. perasaan seperti itu. Jadi kita harus meyakinkan diri bahwa kita itu bisa seperti mereka gitu. Itu cuma masalah waktu aja. Mereka yang masuk duluan di tempat kerja ini dan kita yang baru masuk, itu ya semua hal yang ada di dalam lingkungan kerja dan ada di pekerjaan itu bisa kita kuasai, bisa kita pelajari. Jadi kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Yang namanya kan juga kita diterima di suatu tempat kerja, ya, artinya kan orang di sana itu udah percayakan sama kita. Nah, tinggal kitanya sendiri nih untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa ya kita bisa gitu sejajar sama mereka gitulah minimal. Jadi tidak meragukan diri. Itu sih. Oke, siap. Berarti lepaskan dirimu dari ikatan pandangan senior. Betul. Oke, Ya, yang pasti senior, mungkin intinya ya percaya diri untuk bertindak sesuai apa intuisi kita ingin seperti apa. Yang penting masih dalam batas norma dan kesopanan deh gitu. Oke, siap. Semangat deh para pekerja baru. Termasuk saya juga nih perlu semangat nih. Karena Ya, saya saya juga juga. tergolong pekerja baru. Iya, aku juga. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Dan cukup ya, Raya, mungkin ya. Ya, cukup sih. Selanjutnya, kalau kalian punya request kita mendiskusikan apa atau kita ngobrolin tentang apa, boleh deh ditulis di kolom komentar.
ataupun follow Instagram saya. Biasanya saya menanyakan juga di sana kalau lagi Atau aktif sih. Kalau lagi aktif saya atau menanyakan di punya sana gitu. Atau pengalaman oke. kayak kita gitu bisa Oke, diceritakan. atau punya pengalaman juga boleh diceritakan entah melalui sosial media atau kolaborasi lewat YouTube juga boleh. Teman-teman langsung saja menghubungi, meng-DM Instagram aku, Fana Amerta, ataupun Instagramnya Ira. Apa Instagramnya? Apa ya? Iya, Ira KRT atau Diskas Suara. Oke, itu tadi deh pokoknya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menemani video atau obrolan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa bahwa apa yang kita sampaikan hanya pandangan kita semata, hanya pengalaman kita semata dan hanya secercah curahan hati sebagai para pekerja baru. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.